Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Kamis 1 Juli tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Kejadian. Setelah Abraham mendapat anak Ishak, maka Allah mencobai Abraham. Ia bersabda kepada Abraham, "Abraham." Abraham menyaut, "Ya Tuhan." Sabda Tuhan, "Ambillah anak tunggal kesayanganmu, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk kurban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangannya dan melihat tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anakku akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk kurban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedangkan ia sendiri membawa api dan pisau di tangannya. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," saut Abraham. "Ya anakku." Bertanyalah Ishak, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk kurban bakaran itu?" Saut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama, dan sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepada Abraham. Abraham lalu mendirikan mezbah di situ dan menyusun kayu. Kemudian Ishak anaknya diikat dan diletakkannya di atas mezbah di atas kayu api itu. Kemudian Ishak anaknya diikat dan diletakkannya di atas mezbah di atas kayu api itu. Sesudah itu, Abraham mengulurkan tangannya, mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, "Abraham, Abraham." Saut Abraham, "Ya Tuhan." Lalu Tuhan bersabda, "Jangan kau bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab kini aku tahu bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Abraham lalu menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Diambilnya domba itu dan dipersembahkannya sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan menyediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah sabda Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Melalui keturunanmu lah segala bangsa di bumi akan mendapat berkat, sebab engkau mentaati sabdaku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba. Dan Abraham tinggal di Beersheba. Demikianlah sabda Tuhan.
syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada si lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah, karena ia telah memberi kuasa demikian besar kepada manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Sembuh Jasmani dan Rohani. Saudara-saudari terkasih, dosa dan derita merupakan dua unsur sebab akibat. Akibat dari dosa adalah penderitaan dan maut. Tuhan Yesus sendiri dalam banyak kesempatan mengajarkan bahwa dosa memimpin kepada kebinasaan. Jika demikian, sering kita temukan pribadi yang begitu taat, namun tak henti-hentinya diterpa cobaan dan penderitaan. Cobaan dan derita serentak suatu hukuman dan ujian, menjadi hukuman bagi mereka yang melakukan tindakan dosa, dan menjadi ujian bagi mereka yang taat. Hukuman dan ujian akan bermuara pada tujuan yang berbeda. Hukuman menghasilkan penyesalan, kesedihan dan ratap tangis, sedangkan ujian berakhir bahagia. Saudara-saudari terkasih, kisah Injil pada hari ini berbicara tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan seorang yang lumpuh. Jika kita merenungkan kisah ini, kita bisa memahami bahwa Tuhan Yesus ingin menunjukkan dimensi yang sangat penting dalam hidup kita, yaitu dimensi batin dan dimensi spiritual kita. Pada awalnya, Tuhan Yesus tidak menyembuhkan orang lumpuh itu secara langsung, tetapi terlebih dulu mengampuni dosanya. Tuhan Yesus berkata, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Tuhan Yesus ingin menggeser perhatian kita dari penyakit fisik ke penyakit rohani. Tuhan Yesus ingin mengalihkan perhatian kita dari dimensi fisik ke dimensi spiritual. Tuhan Yesus ingin menyembuhkan akar penyakit yang paling dalam, yaitu dosa. Dosa adalah akar segala penyakit. Tentu, itu bukan hanya akar dari penyakit jasmani, tetapi juga akar dari penyakit-penyakit di semua aspek kemanusiaan kita, baik sikap, perkataan, keinginan, dan tindakan yang tidak berkenan di mata Tuhan, dan tentu tidak bersesuaian dengan kebaikan dan kebenaran. Itulah dosa yang menyebabkan seseorang menjadi lumpuh, yang membuat seseorang tidak dapat berjalan, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Kelumpuhan fisik berarti seseorang tidak dapat menggerakkan organ tertentu dari tubuhnya. Tetapi kelumpuhan spiritual
berarti seseorang yang meskipun dapat berjalan dengan kakinya, tetapi tidak dapat berjalan dalam roh dan kebenaran. Kelumpuhan spiritual terjadi jika seseorang dikuasai oleh dosa dan tidak dapat berjalan dalam terang atau jalan Tuhan. Jika seseorang hidup dalam keegoisan, kejahatan, kemarahan, ia menjadi lumpuh secara spiritual. Dengan demikian, dosa masih mengikat kita dengan kuasanya dan menempatkan kita ke dalam perbudakan. Maka kita benar-benar membutuhkan pembebasan dari dosa-dosa kita. Saudara-saudari terkasih, ini adalah hal penting yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita melalui Injil hari ini. Pada saat Ia mengampuni dosa orang yang lumpuh itu. Itulah cara Tuhan Yesus membuat seseorang mengalami kesembuhan yang terdalam dan total, yaitu kesembuhan dari dosa, kesembuhan seseorang secara rohani, dan memungkinkan seseorang sembuh secara fisik pula. Itulah sebabnya, setelah mengampuni dosa si lumpuh itu, Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Semoga demikian. Amin.